kita mau ke arah Bulungan Bulungan. lewat Barito. Oke. Jadi kita mau bagi-bagi takjil. Oke. Terus habis itu kita mau ke Blok M, kita mau buka puasa bareng. Siap di Sambil di Warung Babe. Warung Babe. Kita akan review makanan di sana, guys. Iya dong guys. Bersama Dua generasi. Hai, Selamat datang di Dua Generasi. Kita ganti nama nih mas. Iya, ya namanya juga berdua. Iya, namanya juga berdua, jadi Dua. kita ganti berdua. Dua. Jadi Di dua Dua generasi. Kita lagi di mana? Kita lagi di Rumah Babe. Kita lagi di rumah Babe guys. Ini Ya. adalah sebuah tempat yang oke banget gak sih sebetulnya kan? parah. Di daerah selatan Jakarta. Daerah Blok M lagi. Blok M lagi. Blok M. Jadi kalau teman-teman di luar sana yang lagi pada mau ngabuburit, nunggu buka puasa ke Blok M Parah. dulu, jalan-jalan, lihat-lihat. Bener. Pas beduk, deg, langsung ke sini Rumah guys. Babe cuy. Yes. There is no place like Yes. Babe's home. Parah, ya kan? parah. Di sini makanannya tuh ternyata banyak mas. Ada makanan Indonesia, Mhm. makanan Jepang. Wow. Terus di sini juga ada steak. Oh my god. Oh my god, steak sih. Iya, cuman hari ini kita ditemenin dengan 4 makanan yang menurut gua direkomend banget sama mbak-mbaknya di sini. Oke. Oke, mari kita perkenalin dulu ini makanan ada apa aja. Yes. Ini ada nasi goreng seafood, guys. Oke, nasi goreng sih mungkin guys. Ya, ini Kita nasi coba, goreng seafood. Kita kasih lihat. Terus ini ada apa nih? udon. Oh, ini udon nih. Iya, ini udon. Ini udon. Udonnya tuh gimana? Nanti mantep Gila, banget. gue tuh. nelen ludah beneran. Habis tadi kita kan habis. Kita habis naik sepeda, guys. Iya loh. Kita bagi-bagi takjil tadi, guys. Jadi Kita bagi-bagi makanan Oh, untuk orang-orang yang mau berbuka buka tapi puasa. yes, Betul. itu. Jadi di bulan Ramadan ini kita berusaha ya aktivitas kita sambil kita berbagi. Bener. Kita Nah, berolahraga juga. berolahraga. Parah, supaya capek banget. Fit supaya fit. Nah, terus di sini juga ada makanan kecilnya, ada pisang goreng. Di Yes. sini pisang gorengnya enak banget. Serius. Gue sebagai orang yang suka makanan, ini enak banget. Nah, terus ini yang favorite gue of Nih. all time. Tiap kali gue ke Babe, gue selalu pesen chicken katsu curry. Kari-kari Jepang. Oh. Like, it's amazing. Asik. Jaksel parah gue. Amazing, parah. Ya nggak sih? Jadi sebelum kita makan, gue mau nanya nih sama lu, Mas. Ya. Kemarin ada yang nanya, ada yang minta malah justru dia suggest kita bahas tentang sosmed. Oh, oke. Yes. Oke. Jadi di zamannya Mas, sosmed tuh apa sih? Nah, ini menarik banget nih. Jadi di zaman aku dulu tuh ya sebetulnya sosial media itu berawal ketika internet tuh udah mulai dipakai Oke, ya, udah mulai oke. ada gitu kan. Tapi internet di zaman lu tuh apa? Karena internet Ya. sekarang tuh kayak I think people don't really understand what is internet. Jadi sebetulnya gini, kalau saya sendiri ngalamin pertama kali berinternet itu harus menggunakan koneksi dari telepon. Dan jadi itu rumah tuh harus ada jaringan teleponnya. Karena oke. untuk kita bisa connect ke internet itu kita pakai jaringan dari Telkom. Oke, Ya, jadi oke. kayak ada kabel gitu loh yang langsung ke. Jadi kalau telepon rumah zaman dulu tuh dia ada kayak konektor khusus gitu, kabel ke alat pesawat telepon. Kita nyebutnya pesawat telepon ya. Iya, iya, iya. Walaupun nggak bisa terbang. Oh iya, tapi oh, dia iya, iya. pesawat Paham, telepon. paham, Kan kalau paham. zaman dulu semuanya disebutnya pesawat. Ya oke, kan? oke. Pesawat telepon, pesawat televisi. Coba
Aneh nggak sih? Oke. Mendingan zaman sekarang daripada zaman Iya, gua. zaman sekarang kayak internet tuh wifi nggak sih? Iya betul, Iya wifi. nggak Dulu sih? kita pakai jaringan telepon. Jadi siap-siap aja nih zaman dulu kalau yang kita terlalu sering online, wah gila sih mahal banget pasti tagihan Oh, gitu. teleponnya. Asli Oh, dulu. berarti internet tuh telepon ya jatuhnya ya? Telepon, pakai jaringan Telkom waktu itu. Oke. Makanya terus ada warnet, guys. Oke. Setelah Oh itu, iya, ada warnet. ada warnet. Pasti siapa nih yang sering main apa? Counter Strike. Counter-Strike. Point Break gak sih? Point Break, Anjir. betul. Point Break. Belum ada PUBG nih, guys. Belum ada. Counter Strike is the shit, man. Yeah, it's gitu. the thing. It's the thing. Kayak lo ke warnet tuh kayak, yo what's up? Tuh, udah kayak gaul banget sih Parah. warnet itu. Warnet tuh tempat orang kenalan sama orang lain juga gak sih? Yes. Dan masuk nih ke masalah sosial media. Jadi kayak jadi sebetulnya dulu tuh sebelum adanya happeningnya warnet, mau nggak mau kita online di rumah kan. Iya. Dan itu privilege-nya cuma buat orang-orang yang emang punya itu tadi pesawat telepon di rumah. Oke. Kalau rumah lo nggak ada pesawat teleponnya, ya lo nggak bisa punya jaringan internet. Sorry gitu. Jadi emang kayak having an internet connection di zaman Iya, itu iya. is like privilege banget Iya, gitu untuk iya, beberapa iya. orang. Jadi nggak Iya, semua iya. orang punya akses ya Iya, buat itu ya. iya. Terus by the way, gue juga udah inget nih, gue bikin list nih. Apa aja sih zaman dulu sosial media? Apa tuh? Jadi gini. Kayak ya, sekarang ada Instagram, Yes, Twitter, betul. terus kayak banyak lah SFM segala Yes. gitu-gitu nggak sih? Jadi pas tahun 2000 nih 2000 guys. Itu, Gua belum guys. lahir. Ya terus ada namanya MIRC. apa tuh mas? Nah, MIRC itu kalau mau cari di Google sih katanya, Oh, gue juga lupa gitu boleh, kan. silakan. Tapi sebutnya itu MIRC karena dia sebetulnya platform untuk chatting sih. Oke, oke MySpace gitu nggak sih? Iya, Oke. MySpace later on. Jadi Iya, ini iya, like iya. kayak Iya, first iya. stage adanya chat online chat itu Iya, pakai iya, MI. benar-benar. Jadi kayak tempat ya gitu deh kalau lu chatting sama orang, lu belum bisa lihat apa itu siapa, tapi kayak dari chattingan aja tuh lu bisa kadang dapet jodoh sih sebenarnya di situ gitu kan. Oh gitu kayak Tinder ya? Tinder sih sekarang. Sekarang itu Fenomena sekarang. Tinder ya kan. Yang kedua ada Friendster, guys. Friendster, oh gue pernah dengar tuh Friendster. Friendster. Nah, Friendster tuh coolnya adalah dia tuh lu bisa bikin account yang lu bisa ganti-ganti backgroundnya. Tapi lo kalau mau pakai those things lo harus pakai komputer. Jelas. Oke. At least you must have a PC. Anjir, iya PC yang gede-gede itu ya mas ya? yang besar-besar. Itu parah. satu PC. Terus or you have a laptop. Dan laptop di jam itu juga gede-gede banget, maksudnya itu tebel-tebel gitu loh. Oh, jadi udah nggak kayak gini ya, ini kan Yang- tipis tuh. Ini udah imut banget Ini sih, udah gila. unyu banget unyu, gitu. imut. Kalau dulu tuh bener-bener kayak Oh, bulky. bulky Very banget. bulky. Oke. Nah, terus jadi gini loh, kalau mau connect to internet di zaman dulu tuh kan lu pakai jaringan telepon dan Oh lu nyolok ya? Nyolok. Oh iya gue tahu tuh. Nyolok. Di hotel banyak biasanya. exactly. Di Biasanya hotel masih ada. hotel itu yang beberapa pakai buat kayak office roomnya gitu, dia pakai gituan tuh Yes. yang orang mau ngirim-ngirim email apa segala macam. Tapi mungkin sekarang udah pakai wifi kali Iya ya. iya. Nah, zaman gue itu jadi kalau kepake itu jaringan telepon lu dipakai buat internet, otomatis lu nggak bisa pakai buat nelpon. Karena jadinya ya antara lu pilih nih mau pakai buat telepon atau pakai buat online gitu. Bahkan waktu itu kata-kata online juga belum exist waktu itu. Oke, jadi itu lu harus connect ke situ. Kedua, setelah Friendster, jadi Friendster tuh sebetulnya hampir-hampir kayak Facebook sih, guys. Oke. Gitu, you Oh connect. iya. Facebook tuh later on guys. Later on. Oh, oke. Jadi Friendster itu 2002. Jadi you connect to your friends. That's why the name is Friendster. Oh, Nah, oke. And then the best thing about it, ini saya pakai bahasa Jawa. The best thing about it itu lu bisa ganti-ganti background ya, kayak wah lu dekorasi sendiri, terus lu mau taruh foto-foto lu di situ, mau Oke. even sharing music. Oh, Yeah. wow. Wow, that's so cool. And then 2003 kita punya yang namanya Yahoo Messenger. Anjir. Yahoo tuh dulu kayak penting banget gak sih? Mm, Bukan buat email-emailan doang. no, also Parah-parah gue as- juga dulu punya Yahoo tuh. Iya kan? Maksudnya kayak pas gue mau main Facebook sih lebih Yep. tepatnya. ya kayak Yahoo was the thing. Iya. Kayak sekarang, Tapi kalau game kayak kalau zaman gue kan di Facebook tuh ada Pet Society. yep, Itu tuh dimana lo tuh bisa pamer ke teman-teman lo. Kayak gue main Pet Society nih. yes, yes. Kayak pet lo pakai baju apa? Iya. Gitu. Rumah lo kaya nggak gitu? Ya, well you see kayak Pet Society itu sendiri gue juga sempat main sih. Terus kalau di zaman gue sebelum ada Pet Society itu kita ada
kalau itu kan udah kayak Iya. di komputer ya gitu. Iya, di komputer. Dulu tuh ada gadget kecil segini namanya Tamagotchi, guys. Tapi gue pernah main Tamagotchi, Mas. Itu kan mirip-mirip gitu kan. Iya, Itu peliharaan lu Iya, gitu, iya, but iya. it's a Iya. digital thing Iya, gitu, iya. tapi bisa gede, Iya. bisa kurus Iya, kalau nggak iya. kasih makan gitu, lu have Iya, to iya. take care of it gitu loh. Iya. Dan gue main itu loh. Tapi the dark part of social media in your era tuh apa sih? Kayak kalau gue sekarang Oke. kan banyak banget ya, yang dark side-nya adalah toxic lah, terus kayak banyak masalahnya lah, kayak sebuah masalah yang harusnya diurusin dengan diri lo malah jadi banyak buat makanan publik gitu loh. Iya. Kayak is your era like that juga, atau kayak it's purely for connecting with people? Oke, jadi awalnya itu kalau di zaman saya basically it's a one-on-one thing. Jadi person to person, apple to apple Iya. connection gitu ya. Iya, Yang iya, misalnya lu punya teman yang di luar negeri, let's say. Terus you connect yourself dengan teman lu itu, or misalnya even somebody that baru lu kenal juga Iya, bisa. iya. Tapi it's like a personal aja sih. Iya. Sifatnya lebih personal gitu ya, lebih one-on-one gitu. Yep. Kita belum ada isu yang kayak, jadi bukan tempat kita untuk kayak pamer atau apa sih, tapi di Friendster udah bisa waktu itu. Oke. Gitu like, Oke. tapi nggak seheboh ketika Facebook. Iya. Di Facebook tuh bener heboh banget. Yes. Karena orang tuh langsung kayak, oh gila lu bisa. Sebenarnya tuh kan lu Facebook, lo tuh mengenalkan diri lo juga kan di Yep. situ. Kayak lo bilang kayak, oh ya gue lulusan ini, Yeah. gue tahun ini, bla 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 kayak gitu. Ya, Kayak it's di a Facebook personal tuh. resume sebetulnya sih. Benar. CV lah lebih tepatnya gitu, Benar. Tapi sekarang malah justru kalau omongan anak sekarang ya, Facebook tuh buat bapak-bapak, buat ibu-ibu. Iya sih. Padahal dulu kita semua main Facebook. Ya, well, it's the start. Iya, Yeah. it's the start. It's the start. gitu. So we start with Facebook and Yeah. then now we have all these other things. Jadi kita Yeah. mulai dengan si Facebook ini kayak buka jalan sih. Iya, nggak sih? sebenarnya. Karena kalau di Facebook sebenarnya lu apa yang lu post adalah biasanya apa sih? Kalau gue dulu, zaman gue main Facebook, gue nggak ngepost sih, malah justru gue main game aja. Iya. Mungkin di era lu gitu ya. Iya. Kalau di gua Itu itu zaman gue SD ya. Oke. Beda. Kalau Beda. sekarang udah kayak it's everywhere gitu, Iya. kayak TikTok, whatever gitu-gitu banyak banget. Dan untuk di generasi lu kayaknya Facebook forgotten nggak sih? Iya, Iya nggak sih? parah. Kayak bener-bener buat orang-orang yang kayak mau ngomongin hal-hal yang berat tuh ke Facebook gitu kadang, Iya, menurut kayak gue ya. curhat gitu. Iya, Padahal kan curhat harusnya nggak di Facebook ya. iya kayak I think kalau dulu tuh mungkin lebih ke lu mau curhat ya lu ke rumah temen lo. Iya dong. Iya. Ya telepon Iya nggak sih? deh. Telepon gitu. Itu pun telepon ke rumah nih. Iya, ya kan? gua ke rumah lu dong. Tante, ininya Tante. ada nggak mau ngomong. Pasti Iya. gitu dulu. Ya nggak sih? Atau tante, halo. Tante aku boleh curhat sama tante nggak Iya. gitu ya kan? Ya ngegebet maknya kan. Iya dong, jadi kayak gitu. Iya, terus abis itu plus minus bersosial media. Oke, plus minus banyak sih kalau gue nih Banyak plus sih. minusnya tuh banyak. Kalau sih. dari Anissa apa aku dulu nih? Boleh aku. Anissa Kalau dulu. aku plusnya adalah sebenarnya dengan sosial media sekarang kita bisa reach out to places yang kita nggak pernah ke tempat itu. Yes, betul. We get to explore without even going out of the house. Iya. Itu sih positifnya sih itu. Iya. Lo jadi berwawasan yang lebih, apalagi dengan pandemi gini kan. Yes. Orang di rumah Iya. gabut, kalaupun dia pengen belajar pun udah ada Google, Ya, udah ada. betul. Kalaupun nggak ke Google, sekarang di Instagram udah bisa, di Betul. TikTok juga udah bisa. Iya. Udah it's everywhere gitu kan. Iya. Cuman minusnya adalah kadang sebenarnya ini menurut gue tuh kayak omongan yang buat masing-masing aja sih. Kalau Oke. menurut gue adalah minusnya because they don't understand kayak being kind to someone Yeah. is actually not a sin gitu loh. Yeah. Lo mau, gue kadang-kadang suka bingung kenapa ya kok orang kalau di sosial media tuh gampang banget berkata negatif Iya. dibanding positif Yes, gitu iya. ya. Tapi kalau gue balikin ke zaman gue dulu pas gue SD atau pas gue kecil ngadepin Twitter, Facebook, gue ngerasa lebih ignoran aja, kayak gue mau ngomong apa tentang orang ini gue ignoran, gue nggak mikirin orang ini. Iya. Tapi sekarang karena gue udah dengan pengalaman kita zamannya berubah, Ya. gue ngerasa kayak kenapa ya kok minusnya nih orang jadi lebih judgmental aja. Iya sih. Entah apapun itu, mau dari fisik, dari whatever it is yang you put out in your social media, people will judge you constantly. Yang berujung akhirnya bikin orang yang pakai sosial media tuh ngelihat dirinya bukan dari bener-bener
intelligence-nya mereka, tapi dari sosial media. Followers lo berapa? Iya. Foto likes lo berapa? Iya. Yang kayak gitu. Jadinya kayak gitu sekarang, Mas. Engagement ya. Jadi logaritma yang menjadi satu tolak ukur ya. Jadi kayak lu kalau ke tongkrongan terus kayak omongan di belakang adalah ya lah followersnya cuma segini. Gitu, Mas. Masa dia followersnya cuma 2, men? Itu. Ngapain gak usah temen sama dia? Itu. Unfollow gitu Itu langsung minusnya gitu. sih itu Block. menurut gue. Kacau, Judgmentalnya itu menurut gue. Iya sih. Kalau lu gimana? Kalau di zaman gue ya balik lagi tadi kayak sebetulnya kebutuhan waktu itu tuh lebih kayak connecting people sih. Iya. Ya kan sih kayak misalnya sebelum ada iPhone dan kawan-kawan dulu gue masih pakai Nokia. Parah. Terus slogannya adalah connecting people. Nah, begitu Iya. ada internet gitu kan. Terus Connecting connecting people, so we Iya. connect to tapi memang waktu itu masih belum kepikiran sih untuk kita bisa showcasing sesuatu yang nggak perlu di showcase ke orang lain gitu kayak Bener-bener. bener-bener yang kayak nih ya it's my story karena gua kan dari SD sampai high school itu di luar negeri ya. Terus ketika gua pulang Indonesia pun setelah kuliah terus pulang Indonesia pun cara gua connect sama teman-teman gua yang lama ya ya lewat Facebook, Iya. lewat Friendster kayak gitu. Nanti kita langsung bisa oh ternyata dia di situ lalu kita Iya. follow atau kita nudge gitu nanti dia. Bener-bener. Nah itu lebih ke situ tuh tapi belum kayak sekarang yang gua lihat sih emang gitu sih nih kayak sekarang tuh kayak netizen itu adalah Tuhan. Iya, parah. They talk as if they know gitu Iya, sih. serem Tapi sih. takutnya kalau giliran kita ngebantah kayak, oh gue nggak setuju sama opini lo, mereka bakal ngomong, ya kan gue cuma ngeluarin opini, masa lo nggak bisa terima opini? Sebenarnya bukan yang nggak bisa terima opini, Betul. tapi ada hal yang perlu, ya maksudnya ada hal yang bisa lo omongin langsung. Yes. Tapi kayak menurut gue, balik lagi social media juga ngancurin. Kalau di zaman lo mungkin personal problem stays personal. Iya, betul. It doesn't go out. It doesn't go out. Kalau sekarang tuh bener-bener orang yang kayak kadang dikasih privilege untuk speak up, Iya. malah jadi salah gitu, Iya. malah disalahgunakan. Entah itu orang bakal bilang, ya lu caper, Iya. malah ngejatuhin mental Iya, gitu. iya. Sedihnya sih itu sih minusnya. Ya kayak social media bullying ya. Yes, gitu ya. cyberbullying. Cyberbullying gitu. Tapi untung sih kita sekarang udah ada undang-undang ITE nggak sih? Iya, kita udah ada undang-undang ITE. Guys. Jadi kalian harus hati-hati Wise kalau aja sih. yes, kalau mau berkomen atau mau mengutarakan sebuah opini harus lebih bijak sih gitu. Jadi sebelum apa ya, ibarat kita mau ya kata misalnya tadi kayak kita sebelum menilai seseorang atau menilai suatu kondisi research aja dulu, Iya. punya backgroundnya dulu. Kalau Iya. nggak punya, mending nggak usah bilang apa-apa ya Iya, nggak sih? benar. Karena sekarang ini kalau dulu mulutmu harimau, kalau Iya. sekarang ini harimau ini, Iya. ini. Itu bahaya banget. Jadi sekarang please be wise. Undang-undang ITE ini ngeri banget. Bener, Kalau kita bener. sampai ibaratnya berurusan dengan itu. gitu. Benar banget. So benar guys di luar banget. sana, Bener banget. be wise. Yes. Dan lo tau gak sih ada fenomena apa? Gue sebenarnya ada 2 fenomena yang gue sampai sekarang suka kadang-kadang ngajak ngobrol aja, Mas. Jadi di zaman gue sekarang ada yang namanya lo kalau mau didengerin lo harus viral. Iya nggak sih, bener sih. kan, Mas? Mm-mm. Bener loh. Bener sih. bener. Itu bener loh. Itu gue setuju banget sih. Iya kan? Kalau enggak, Lu nggak siapa? ada yang tahu. Iya, nggak ada yang tahu. Lo harus Sedih deh. viral supaya lo bisa didengerin. Yap. It's crazy, but it's true gitu Iya, loh. It's kind of weird to say that, tapi it's true. Kayak banyak orang yang kayak ngapain sih nih orang viral gitu. Iya. Cuman ya karena lu viral, You lu get jadi the- punya panggung. Ya, you get the attention. Iya, you got the Punya attention. panggung guys itu. Punya panggung. Kadang gini ya, gue kalau ngeliat yang gue juga cukup aktif lah ikutin sosial media yang ada sekarang. Jadi kadang gue lihat, jujur kalau gue ngeliatnya kayak kenapa ya dia harus ngelakuin itu gitu Iya. misalnya. Iya. Tapi ternyata gue juga punya teman-teman yang kerja di agency Iya, gitu. iya. Jadi rupanya ada juga yang memang ada mereka concept driven gitu loh. Yes. Itu ternyata viral itu nggak semuanya basically accidental gitu. Yes, Ada juga yes. yang emang diniati gitu. Benar. Kalau yang keren sih nggak apa-apa. Iya. Ada juga yang Cuman kalau yang kayak drama gitu kadang-kadang ngeliatnya tuh cuman ya udahlah ya gitu. Terus kadang juga ngajarin buat yang masih muda-mudanya itu Iya. kayak bagus nggak sih itu Iya. gitu loh, cocok nggak sih untuk dikonsumsi? Karena kan Iya, sekarang benar, anak benar, umur benar. berapapun nih bisa reach Bener banget. melalui sosial media. Gua mereka baru bisa. ada pengalaman, Mas. Nah, kemarin. gimana tuh, coba ceritain. Jadi kemarin gue dapet hate comment sebenarnya Aduh. di TikTok, di salah satu aplikasi itulah, Ya. salah satu aplikasi sosial media gue dapet hate comment
And this girl is very underage. Oh, Masih really? mungkin masih SD kali ya gitu. Wow. Dan dia langsung bener-bener wah nge-hit gua di komen itu. Gua sama sekali nggak bales karena menurut gue it's not worth it. I don't think dia tahu apa yang dia omongin, apa yang dia ucapin itu dia nggak dipikir. Ya, ya, ya. And I think kenapa bisa begitu adalah karena dia melihat Oke. orang-orang di aplikasi ini kalau mau dibales komennya harus hate comment. Itu salah. Itu sebenarnya gue kayak gue sampai ngobrol sama teman gue kayak does she realize gitu kalau kita memperluas omongannya gitu kayak banyak hal yang masih perlu dibahas tentang women's rights. Yes, I agree. Apalagi di Indonesia kayak she should know that we're fighting for her generation Yes. gitu. Kayak we're fighting for her privilege nanti ketika nanti dia udah besar dia Betul. ngerasain ketika kita udah punya equal rights ya gimana gitu. Cuman I don't think she understood. Kayak dia kayak body shaming and stuff. I don't think she understand gitu. Jadi kayak gue ngerasa aduh kasihan banget anak-anak kecil yang mungkin ngeliatnya dari sosmed doang kayak oh iya gue mau ngatain ini aja ignorant Yeah, gitu. yeah. Ignorant padahal mungkin konten yang gue taruh kemarin itu adalah untuk nge-embrace body positivity di situ. Betul. Gitu kan karena Educate juga, iya kan. educate sebenarnya secara nggak langsung ya kayak tanpa gue harus ngomong panjang lebar tentang body positivity gue menunjukkan bahwa Message-nya itu. iya message-nya tuh itu gitu cuman ternyata yang ditangkap adalah hal yang beda gitu. Ya itu tadi mungkin karena anak-anak yang lebih muda di youngsters itu kan meniru ya mereka Iya, kan gitu. bener. Dan anak-anak sekarang jauh lebih kritis nggak sih daripada Bener. zaman aku loh gitu, Bener. Artinya mereka punya akses banget nih. Iya. Jadi kalau yang mereka serap, yang diabsorb itu nggak membuat mereka jadi positif Yes, gitu, yes. ya itu yang terjadi kayak tadi gitu. Iya. Dan kadang orang tua juga nggak bisa, it's beyond orang tua kontrol gitu Yes, loh kayak yes, mereka nggak yes. bisa ngawasin 100%. Yes. Jadi so that's a dark side of social media. So kita harusnya tuh kayak ngingetin adik-adik kita nggak sih yang di Yes, teman-teman sana. yes. Artinya milih-milih deh kalau mau lihat konten Yes, bersama benar, gitu. benar. Susahnya emang nggak ada menu filter konten Benar, nggak sih? Gitu emang kan? sebenarnya nggak ada filter. Itu tuh menurut gue, kalau gue ya, I would probably not forbid, tapi lu kalau main sosmed di umur segini, Ya. gitu. Ada age Iya, restriction. I think that's how we should control it tuh Yeah. by age restriction. Karena gue sendiri ngerasa gue dari pas gue seumuran dia mungkin gue belum main kayak gituan. Yeah, belum sih. Gue di sekolah mungkin lagi main Naruto sama temen gue gitu. Gue lagi kejar-kejaran sama temen gue. Gua main benteng. Iya kan? Main benteng, parah mas, gue juga masih main tuh. Main apa sih kayak bebek-bebekan gitu, potong bebek, angsa, mundur 3 langkah itu deh game-game Petak itu. umpet ya kan, dicari Wah, temennya. parah mas, petak umpet tuh seru banget. Terus kalau gua dulu petak umpet pas giliran gue ngumpet, gua pulang ke rumah. Iya, Nggak parah. ketemu sampai besok. Parah mas, parah. Masih pada nungguin jemputan, Asli. kayak gitu-gitu. Jajan PT-PT, ya ampun gitu kan. Sekarang anak-anak tuh ngumpul aja sih TikTok Iya. gitu. It's okay sebenarnya karena platform sosial media itu untuk mereka berkreativitas juga kan, True. untuk berkarya gitu. Belajar. Untuk mengulik juga kayak oh ternyata passion gue dance atau passion gue ini kayak gitu. Cuman ya salahnya adalah ketika they receive bad itu Ya, aja sih. apa namanya, influence yang kurang cocok lah lebih Yes, tepatnya. benar. Ya mungkin kalau dari saya sih the dark side of social media itu adalah karena jadi dark itu karena memang nggak bisa dikontrol oleh orang tuanya sih. Iya, Itu tadi iya. ya. Jadi Karena harus ada anak caranya. pasti itu. sekarang lebih milih minta Android daripada dia dibeliin mainan Iya, gitu. benar. Pasti gitu. Benar. Pasti Temennya ini soalnya. Iya. Kemana-mana gini. Iya, parah mas. Iya. Gue juga kadang-kadang kayak, ya ampun, gila lucu banget nih anak kecil udah punya udah megang tablet aja udah dia, udah makan sambil main tablet gitu. Gue mah dulu kagak boleh gue, Nggak boleh guys. nggak boleh. Zaman aku namanya makan itu adalah family time, Yes, parah. Quality time, quality time. benar. Kayak sekarang nih, quality time. Quality ya kan? time, makan bareng, Makan terus bareng, ada buka bareng. buka bareng apa sih? Bener. Togetherness sama ya itu kebersamaan ya. Iya. Dan family itu penting Iya, di zaman bener. aku. Kayak sekarang tuh kayaknya anak tuh yang penting dia nggak ngerepotin orang tuanya, Iya. ini dikasih nih. Iya, Terus Parah, jadinya Mas. ya itu tadi iya. si anak Jadinya SD tadi. kayak gitu, ya. Terus Kasian. ada yang kedua nih mas. Gimana tuh? Ngomongin sosial media second, tau nggak apa tuh mas? Jadi
sekarang ini di angkatan gua ada fenomena di mana orang itu punya sosial media kedua. Second account? Second account gitu. I see, oke. Kayak kakak gue juga punya. Oh. Kalau Ipeng ya, manggil kakak gue. kalau punya second account bisa punya third account dong. Bisa mas, banyak kayak fake account buat nge-stalk siapa sih ini, apa cowok gue selingkuh nggak sih gitu. Wow, belajar Gitu-gitu. jadi CIA dong kalau Parah. gitu. Oke, Ntar oke, dia ngeliat nih kan cowoknya nih ngepost sama ceweknya dicari temenan sama siapa, keluarganya siapa, kayak gitu mas. Astaga. Sorry gue pernah di fase itu jadi kayak yaudah lah ya. Gue udah pernah di fase itu. Jadi gue baru tahu nih guys, gue baru tahu ternyata orang bisa punya second account. Jadi gue tuh emang nggak taunya itu. Jadi gue selalu bertahan dengan my own first account sampai sekarang. Dan karena gue pikir buat apa punya multiple personality gitu, orang kita kan maunya ya susah nggak sih gitu lo harus pindah-pindah akun gitu. Terus tiba-tiba lupa pakai akun yang pertama. Tapi yang gue dapet dari kakak gue ya, maksudnya dari Katrisha nih, karena dia punya second account kan, terus dia. Kalau sebut merek sih? Ya apa lah. Oh gitu. Pantes sedikit. Gitu. Langsung. Jadi kakak gue ini punya second account, dia cerita sama gue kenapa dia punya second account adalah dia nggak bisa jadi dirinya sendiri di first account-nya. Maksudnya itu dia, tapi dia nggak portray herself kayak fully gitu, kayak she's portraying an image, so yang kayak maksudnya image untuk orang lihat gitu loh. Oh I see. Gitu. I get it. Ya jaga image mungkin kali ya gitu. I get it. Oh jadi second account itu yang dimana khusus buat temen-temen aja nggak sih? Biasa sih gitu sih, kayak like inner circle aja gitu. Iya, kayak lo mau foto aib, mau ini, jadi kayak mereka lebih comfortable di situ daripada di first account lo foto aib tuh kayak dilihat banyak orang gitu. Gitu sih. Oh gitu. Tahu gue. Jadi fenomena second account ini pertama buat apa? Bisa stalking jadinya gitu. Iya sih sebenarnya. Tapi gue juga, maksudnya yang gue bilang gue pernah di fase dimana gue punya 3 akun. Yang pertama first account gue, yang kedua second account, yang ketiga fake account gue, dan fake account itu gue pakai buat yang nge-stalking aja cowok gue sama siapa, kayak gitu. Terus kalaupun gue nggak punya cowok, gue nge-stalking mantan gue gitu. Tapi gue udah nggak kayak gitu lagi dulu. Sekarang makasih Anissa, aku jadi belajar nih. Aku mau bikin 10 account ya. Dan semuanya fake guys. Jadi lu semua gue stalking nanti. Siapa aja yang komen nanti di bawah sini ya. Kamu nggak like sama nggak subscribe. Tapi gue tuh jadinya punya skill dulu di mana gue bisa tahu nih kayak dia saudaraan sama ini, saudaranya itu temenan sama ini, kayak gitu mas. Ternyata iya gitu. Gitu, jadi kayak lu semakin ngulik gitu. You go deeper and deeper. Iya, go deeper and deeper gitu loh. Wah ya sih, seru sih sebetulnya. Tapi masalah itu perlu nggak sih sebetulnya? Nah, personally aja, what do you think? Personally, enggak sih. Oke. Gua sih sekarang enggak. Kayak gue punya second account itu gue pakai buat ya udah kayak buat trash aja. Kalau gue pengen ngomong nggak ada yang dengerin juga apa, ngomong aja gitu. Mungkin itu kayak apa ya istilahnya, kalau gitu psychology itu you have your own consciousness, terus punya subconsciousness. Yes. Jadi kalau yang subconscious ini yang first account, subconscious second account gitu. Iya, kayak gitu. Sebetulnya sih kalau menurut gua pribadi sih ya balik lagi ya, mungkin gini loh, punya 2 account nggak apa-apa. Satu account pribadi yang emang tentang lu banget gitu. Kedua mungkin accountnya untuk bisnis. Iya, bisa. Kan bisa kan? Bisa. Buat e-commerce, buat contohnya rumah babe, ya kan? Bener. Kan masa misalnya babenya jadi 1 account sama restorannya kan nggak mungkin, harus 2. Itu mungkin. I think it's okay to have a second kalau itu account. Iya, gitu. cuman kalau ini tuh second account as in like ya itu they have to kan, kayak misalkan mungkin juga kenapa punya second account, kalau dari personally gue ya, setahu gue tuh kayak keluarga gue nge-follow gue di first account. Gue nggak bisa dong nunjukin kayak gue lagi minum atau gue lagi sama pacar gue atau gue lagi ngapain ngerokok kayak gitu-gitu kan, takut mungkin kan. Jadi pakai second account. Nah, gue punya pertanyaan tuh. Mungkin nanti teman-teman semua bisa komen deh di bawah deh ya. Ini relate banget sama barusan. Kayak kalau lu nggak mau ketahuan sama keluarga ataupun teman-teman dekat lu akan hal-hal yang lu lakukan tadi, misalnya ada beberapa yang emang nggak mau lu ketahuan, kenapa lu harus post? Nah itu dia sih sebenarnya. Itu juga bingung. Kan mendingan nggak usah
ya nggak usah ada yang tahu Iya gitu sih. kalau lo nggak mau ada orang tahu. Jadi Iya sih. kalau gue lihat sekarang gini, kalau kita kemana-mana misalnya, oke, let's say sebelum adanya pandemi, Iya, tentunya iya, kita kan iya, iya. hang out di tempat-tempat Iya, seperti iya, iya. let's say quote unquote itu club Iya. or lounge or apapun itu bar. Iya, iya, iya. Terus gue sering lihat banget orang yang kayak story. Iya, benar. Dan gue mikir, oh mungkin emang dia pengen ngasih tahu nih gue lagi di sini. Tapi ternyata pas gue dengerin lu tadi, oh mungkin dia pakai second account dia untuk kayak itulah tadi gitu kan. Iya. Sebetulnya kalau dia nggak mau ketahuan di situ, jangan Nge-post. publish gitu kan. Tapi Ya, mungkin dia pengen nge-post karena pengen nunjukin juga ke teman-temannya gitu yang loh. di second Iya. account-nya, which is yang di private ya. Iya, di private terus nggak pakai profile picture terus namanya aneh aja gitu. Oke. Biar orang nggak tahu aja ini siapa sih gitu. Itu tuh yang nakutin tuh. Kadang lu suka gak sih? Gue kadang-kadang dapat followers yang kayak namanya nggak jelas, Iya lu. terus muka nggak ada, terus ya udah itu tuh berarti kayak either itu fake account atau second account kayak gitu. Dan kadang-kadang nggak ada fotonya tuh, Iya, zero. karena postnya. ya emang buat stalking orang aja Astaga, kayak gitu. itu tuh. Makanya kemarin gue di follow ada account Udin bukan Ubin. Hah? Ini apaan sih Udin bukan Ubin? Ya kan Udin orang, tapi ternyata gue cek followersnya nggak ada. Followersnya nggak ada sih, dia follow banyak orang sih. Terus nggak ada postnya juga. Nih Iya. apa? Nih ngapain Bener. gitu? Bener. Oh ternyata mungkin itu ya stalker ya. Iya, stalker gitu Gila, loh. Udin bukan Ubin guys. Bukan Ubin. Gitu. Jadi ya tapi sosial media banyak kok plusnya. Oh banyak. Banyak banget. It's really helpful for a lot of people. Dia bilang real account yang nge-follow tuh maksudnya akun yang nge-follow dia tuh nggak zong-zong banget, tapi juga lu kalau Nggak nge-post aktif ya. like-nya juga tetap segitu-segitu aja. Makanya kadang aku lihat sebuah akun misalnya gitu dengan follower yang sekian banyaknya, ketika dia ngepost sesuatu, engagement juga nggak terlalu banyak, berarti Yes, itu benar. indikasinya ada di situ Iya, ya. benar. Oh. Kelihatan. Kayak misalkan followers dia 30.000 tapi ternyata yang nge-like cuma 500 orang. Oh my Kayak gitu tuh goodness. kayak kelihatan gitu. Apa lu beli followers kali Iya, ya iya, gitu. iya. Karena Iya gue pernah sih di fase kayak pengen beli followers, gue pernah di fase itu juga karena gengsi aja. Biasalah. Kalau beli followers bisa beli pacar dong. Aku mah ada mas. Kemarin ada yang nanya loh, Mas Mano Apa? single nggak sih? Waduh, jelas-jelas saya sudah beberapa kali ngeluarin single. Nah, itu Iya. ada di Spotify, ada di YouTube juga. Jadi bisa dicek guys, Romano Gitar Boy. Itu loh. Iya. Tapi pertanyaan itu saya nggak tahu ya, ambigu ya, Yoks. single itu. Masih jomblo? Jomblo. Jomblo, ntar deh di komen aja, aku komennya. Iya. Betul Mas, kita cobain kali ya. Ayo kita Mas let's mau yang try. mana? Which one do you want? I would Kayaknya prefer. pisang tuh terakhir ya, karena Iya, dia pisang dessert, ya. yes. Oke. Aku chicken katsu. Oke deh, nih aku 'cause open nih chicken katsu ini. I love chicken Oh. katsu. Here we go. Mas cobain nasi goreng. Aku cobain nasi goreng. Nasi goreng. Guys, kita cobain Tadi ada guys. babenya udah nggak ada sekarang. Iya udah pulang. Udah pulang. Cuman Ini sedikit first penjelasan aja nih guys. Nih kebetulan nasi goreng seafoodnya gokil banget nih guys. Ada telurnya. bite. Wah. Oh, ini telurnya ini disebutnya sunny side up. Oh iya benar. Ini sunny side up karena dia telur ceplok dengan kuningnya yang sangat bulat. Benar. And then we have ada seafoodnya gitu guys. Coba suapan pertama ya guys ya. Aku juga suapan pertama Kita chicken nih katsu. mukbang ceritanya. Ya kita mukbang harusnya lebih banyak sih, cuman ya adalah ya. Tapi udah lapar. Kita buka puasa. Yap. Emang Mas puasa? Puasa dong. Beri contoh yang baik kepada teman-teman di luar sana. Puasa harus. Guys, cobain guys. Speechless. Ini enak banget guys. Ini yang barusan gua kunyah. Itu gua dapet bakso ikannya guys. The best guys. Luar cobain, gurih banget. Nggak tahu kalau Anissa dulu lagi nyobain katsu ya, katsu. Wah, karena Nggak bisa ngomong, dia kepenuhan mulutnya guys. Gua kalau ini suapan kedua guys. kasihan banget kru kita kelaparan, biarin aja. Nanti biar dapat piringnya. Beb. Yap, Boleh dibawa pulang. boleh. Piringnya bawa pulang aja nggak apa-apa. Kru kita nanti, gue misahin kerupuknya sih. Oh ya, Kru dapat gue kerupuk. sisain timun sama tomat ya. Oh, oke dong dia. Oke, baiklah. Wah, habisin nggak ya? Gitu. Ini mukbang karena kita lapbang.
Jadi kita mau bikin nanti ada sesi khusus namanya lap bang. Apa lu? Lapar banget guys. Enak banget ini. Gue mau tiap hari kesini ah. Gue yakin hidup gue bahagia banget gue tiap hari makan sini. Babe, ya. Dan mbak-mbak di sini baik-baik banget, Mbak. Bener. Kalau yang belum punya pacar ya mungkin bisa kesini. Siapa tahu dapet jodoh dengan makan di warung babe. Makanya Di saya sini kesini. biasanya customernya ganteng-ganteng. Contohnya ada di belakang namanya Diego Chef. Ah iya tuh. Idola semua gadis-gadis. Minta suaranya dong. Gue nggak ada. Parah banget, ganteng-ganteng pokoknya customer kesini tuh. Kecuali Darto nggak boleh ya. Ngetek duluan. Ini enak banget. Parah. Ini aku pengen nyobain itu juga nih punya kamu. Yang liriknya. Boleh Kayaknya dong, enak deh. silakan. Udah mau juga dong. Kasihan krunya kelaparan guys. Tuker dulu. Tukeran guys. Wah ini kayaknya gokil sih. Ya bener. Biar kayak di mukbang dong, suaranya dikenceng-kencengin gitu ngunyahnya. Tahu aja lu. Udonnya. Oh udahnya. Aduh enak banget lagi. Mbak, enak banget mbak. Mbak, mantap. Mantap. Bilang. Kalau biasanya anak zaman sekarang mantul. Mantul. Ya, mantul. Mantan bekatul. ASMR. Oh sih bukannya itu ya? Oh sih enak kan? Enak yang Enak. kayak cemilan itu. Oh ada ya? Ada Oishi. Masa lu nggak tahu Oishi? Kalau orang ini apa? Tanya Bintang nih, Bintang tahu Oishi. Ah sepi otak lo. Sosial media nggak boleh. Oh iya Nggak boleh. cyberbullying nggak Cyberbullying. jadi. Nanti kena. Nggak. Ih Bintang ganteng banget. Ganteng banget. Ntar kena undang. Lala. Enak loh ini guys. Enak beneran. banget. Cobain Mas Satu udangnya. kata guys, satu kata buat makanan di sini itu juara. Satu kata bukan? Satu ya? Satu kan juara. Gua soalnya kan sekolahnya nggak di Indonesia dulu, nggak tahu kalau itu. Tapi itu 3 suku kata kan? Juara. Yang betul pakai W apa nggak sih? Juara. Oh juara ya. Kenapa bilangnya juara? Kalau pakai W Juwita. Kru kita emang hebat. Emang. Kok kru kita? Lu semua harus follow ya. Nanti ditulis di bawah nih Instagram mereka. Bikin mereka semua jadi centang biru guys. Tolong bantu mereka. Bantu mereka guys. Nggak, kalau gua nggak centang biru nggak apa-apa deh. Apa, gua juga nggak. Yang penting centong gua warna biru. Centong lu warna biru. Aduh, that's joke. That's joke. Kan udah bapak-bapak ya? Yeah. Belum. Looknya Soon to be. doang, looknya doang. Looknya Guys, doang, guys. Cobain. Ayo, pisang gorengnya yuk. Dah. Ada request guys dari teman-teman kita yang sebagai tim kami ini yang juara-juara. Pokoknya nih ya guys, tanpa mereka kita nggak mungkin bisa sampai kemana-mana makanannya. Nggak mungkin kita bisa bikin apa ya podcast keren ini ya. Parah. Pokoknya nanti di mention deh di bawah deh. Parah. Mas. Pisang goreng. Pisang goreng. Oke. Pisang Piswang. goreng. Ini dari warnanya aja ya guys, udah mengundang selera. Wah, Parah. tapi nggak ngundang haters kan? Oh enggak dong. Enggak. Nggak boleh. Ini biar kelihatan. Oh iya. Ya silakan. Nih udah kita makan. Kelihatan nggak sih? Tenang, kita sisain kok buat kru. Tenang. Nggak usah, matanya nggak usah kayak gitu. Galak banget matanya di belakang. Oh, sampai berair. Iya. Takut gue. Oke, gue mau pakai tangan. Gokil ya. Gue juga satu Guys, banana fritters. Bahasa Cheers. Sundanya. Cheers. Empuk. Dan rasanya kayak pisang guys. Sangat pedas. Rasanya kayak pisang. Ya, close up nih. Itu dah ini. Guys, ini beneran gua nggak bohong, ini pisang banget rasanya guys. Terus empuk ya, teksturnya itu apa ya? Teksturnya kayak pisang. Kayak pisang guys, tapi gurih, Gurih. dan garing ya.
Iya. Enak pokoknya. Lu semua harus nyobain lah kesini lah pokoknya. Ini tempat paling vibe-nya tuh oke banget sih. Gua tadi sepedaan terus sini terus makan ini. Cobain. Dan jangan lupa tadi kita ketemu polisi. Bapak-bapak yang bertugas menjaga keamanan di jalanan itu harus kita sayangi. Bener. Hmm, Walaupun banyak yang membenci, namun nggak boleh. nggak boleh. Membenci itu tidak baik. Kalau nggak ada mereka gimana? Siapa yang mau ngamanin jalanan yang? Kalau kita sepedaan misalnya, tahu-tahu lagi sepedaan terus sepeda diambil. Siapa aja minta tolongnya sama siapa? Siapa yang mau help? Siapa yang mau help? Siapa yang mau help? Ya kan? Yang nge-help Diego siapa? Manggil lagi di belakang. Bener guys, datanglah ke rumah Babe di Blok M ya. Pokoknya bisa lihat di Google di mana rumah Babe. Nanti juga kita taruh deskripsinya Kita ya. tahu di deskripsinya. Jadi kalian tuh kalau lagi lapar banget mau buka puasa sekaligus makan malam, ya di sini tepatnya selama bulan Ramadan. Dan juga price listnya nggak mahal-mahal banget. Ini tuh merakyat kok. Pocket friendly. Pocket friendly banget. Apa tuh? Coba pocket Bawa friendly. pacar lo ke sini juga enak buat Ya, pacaran. kebetulan kalau bisa lu pacaran Testimoni. dua. Ya. Nih. Testimoni. 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 Kalau pacarnya satu nggak apa-apa lah, nggak Nggak terlalu apa-apa. rugi banget. Tapi kalau pacarnya dua, pusing lu. Makanya banyak. Ya. Guys, pisangnya pisang banget guys. Enak Pisang banget. Si pisang tuh. Pisang banget. Ya, baiklah itu untuk kita di hari ini. Yo. Setelah kita makan ini, alhamdulillah kita udah sempat berbagi-bagi makanan juga Betul. tadi. Ya. Udah olahraga juga. Ya. Kita udah makan juga. Jadi udah sharing-sharing juga tentang sosial media. tentang sosial media. Terus Mas Mano juga jomblo, alhamdulillah. Ya Diego Sheva juga jomblo di belakang. Terus habis itu ada kru kita namanya Ariel Mualim juga Jomblo. Hilal enggak, cuman yaudah Ariel iya tolong kalau misalnya ada cewek ya makasih. Terus habis itu Ini terlalu publik gak sih? Iya, ngomongin nggak gitu? apa-apa, Oh nggak nggak apa ya? Emang jual nama. Karena butuh ya guys ya. Butuh. Ya terus udah Safik. Iya, oke. Oh ya guys, jangan lupa di subscribe. Ding ding. Tuh, bisa nggak ada gitu tuh? Ya kan ada loncengnya. ding, di notifikasi nyalain. Terus habis itu apa? Jangan lupa di like. Jangan lupa di like. Jangan lupa follow Mas Mano juga di Follow IG. aku. Namanya apa? @Romano PWG. Dan aku Maharani PKSDW. Gampang kan? Gampang kan? Ya udah guys, makasih banget Thank udah you nemenin ya, kita udah nemenin kita semua makan makan dan naik podcast, sepeda naik sepeda. guys. Sampai berjumpa di episode yang selanjutnya, ketiga. Oke. Leave the comment below kalau Please, kalian mau ada suggest lagi kita Iya, ngomongin pertanyaan- yang pertanyaan lain-lain. apapun. Terus kalau ada rekomen tempat, Yes, tempat buat kita datangi. komen di bawah. Siapa tahu emang kalian lagi buka usaha ya. Yes, kalau kalian lagi buka usaha terus kita mau review makanan kalian Makanan juga di sana boleh. Boleh banget, Boleh banget. Kita naik sepeda ke sana. Yes, kita naik sebisanya. Jadi di balik tubuh yang sehat dan kuat di situ ada restoran yang enak. Yep, benar. Jangan, karena Dan sepedaan ke sana. asupan makanan yang enak. Iya. Terdapat gokar. Oh iya. Iya, jangan naik gokar kayak Nisa. Jangan naik gokar kayak Nisa. Thank you so much Oke, guys for thank you banget. watching. Thank you for watching. Bye bye.